Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan membahas adab-adab dalam berdebat. Dalam perdebatan, karena aktivitas perdebatan terjadi pertentangan dan saling tarik-menarik, maka setiap orang yang berdebat, dia berusaha untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Bagi al-mudda'i dan al-mustadil, pihak yang pertama, maka dia akan berusaha untuk menjelaskan pendapat yang dia anggap itu yang benar dengan menyebutkan dalil-dalil dan argumentasinya. Adapun pihak yang kedua, as-sa'il al-mu'tarid atau an-nafi, dia berusaha untuk menentang dan membantah dalil-dalil yang disebutkan oleh al-mudda'i tadi. Sampai nanti akan terlihat mana yang benar dan akan jelas juga sisi pendapat yang paling kuat. Maka seperti ini dibutuhkan adab-adab yang harus dipegang teguh oleh siapapun yang berdebat. Karena dalam perdebatan ada membangun dan ada yang meruntuhkan. Sehingga jika dipenuhi, diamalkan adab-adab tadi, maka suatu perdebatan ilmiah akan berjalan pada jalur yang tepat dan tidak menjadi debat kusir atau hanya penyerangan terhadap personal yang tidak memberikan faedah apapun dan hanya akan menambah jurang perbedaan pendapat yang akan menjadi permusuhan. Supaya itu terhindar, maka masing-masing dari orang yang berdebat harus memperhatikan dan berpegang teguh pada adab-adab yang berkaitan. Abu Mansur Al-Baghdadi dalam Iyarun Nadhar mengatakan, ketahuilah bahwasanya adab dalam berdebat menjadikan orang yang berdebat memiliki perhiasan dan jika ditinggalkan akan memperburuk orang tersebut. Adab di setiap bidang keilmuan adalah maksud dari adab setiap bidang keilmuan termasuk dalam ilmu munadharah, ilmu jadal adalah masing-masing menggunakan sesuatu yang menjadi kekhususannya dan memakai adab-adab yang menyeluruh bagi ilmu tersebut maupun ilmu yang lain. Ya, dalam hal yang memanfaatkan. Jadi apa yang dipakai tadi yaitu sesuatu yang bermanfaat agar menjadi lurus, agar akan menjadi tidak bengkok dan meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Jadi itu adalah adab di setiap bidang keilmuan. Karenanya para penulis dalam ilmu munadharah wal jadal pasti berusaha untuk menyebutkan, mengingatkan adab-adab yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dalam al-munadharah yang harus diperhatikan adalah adab-adab seputar khilaf, adabul khilaf. Dan ini sudah ada pembahasannya tersendiri. Begitu juga munadharah juga memiliki adab-adab khusus yang tidak dibahas secara mendetail di adab al-khilaf. Kemudian adabul munadharah terbagi menjadi dua macam secara garis besar. Yang pertama adalah berkaitan dengan dirinya sendiri. Adab-adab bagi pendebat berkaitan dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah adab-adab yang berkaitan dengan lawan debatnya. Berkaitan dengan pihak yang kedua lawan debatnya. Maka di sini kita memulai terlebih dahulu jenis yang pertama yaitu adab-adab seseorang yang berdebat untuk dirinya sendiri. Di antara adab-adab yang paling utama dalam hal ini adalah yang pertama, mengikhlaskan niat lillahi ta'ala dan memiliki tujuan mencari kebenaran, menampakkan kebenaran. Ini bisa dikatakan bahwa adab yang paling wajib, ya, adab yang paling ditekankan. Karena kita semuanya mengetahui
di antara syarat terpenting diterimanya amal soleh adalah jika diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Dan adapun niat yang baik, maka sangat membantu, mempengaruhi proses perjalanan perdebatan supaya menempuh jalan yang benar, jalan yang diinginkan dalam munadharah. Ya, tidak boleh, ya harus objektif, tidak boleh al-mukabarah. Ya, tidak boleh merasa mengedepankan ego, mengedepankan perasaan. Karena tujuannya jika ikhlas lillah, maka akan mudah untuk mencapai kebenaran. Karena siapapun yang niatnya ikhlas lillah akan tunduk kepada kebenaran, bagaimanapun konsekuensinya. Dan lebih mudah untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan oleh Al-Juwaini dalam kitab Al-Kafiyah, satu hal yang pertama harus diperhatikan oleh siapapun yang berdebat adalah memiliki niat tujuan bertaqarrub ilallahi azza wa jalla, mencari keridhaannya ketika menjalankan perintahnya. Karena mencari kebenaran dan berdebat, ya, berdialog adalah sesuatu yang diperintahkan Allah azza wa jalla. Kemudian Al-Iz Ibnu Abdissalam dalam Al-Qawaid As-Sughra halaman 144 mengatakan tidak boleh seseorang melakukan perdebatan, dialog, kecuali tujuannya adalah untuk menampakkan kebenaran dan membela kebenaran tersebut. Ya, supaya diketahui kebenaran tadi, ketika terlihat akan mudah diketahui dan mudah diamalkan. Siapapun yang berjidal, berdebat untuk tujuan tersebut, maka dia telah melakukan cara yang benar. Adapun orang yang memiliki tujuan lain, maka dia telah merugi. Dan dia telah melanggar, bermaksiat dan merugi. Maka dari sini berdasarkan penjelasan para ulama tadi dan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan kita agar memiliki tujuan yang baik dan ikhlas lillahi ta'ala, maka hendaklah ketika kita berdebat, ya tujuannya agar mencari kebenaran dan saling menasihati. Perdebatan lebih dari sekedar saling mengalahkan, menunjukkan kehebatan, ya, atau merendahkan orang lain. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ma nadhartu ahadan illa 'ala nasiha." Aku tidak pernah melakukan perdebatan dengan siapapun kecuali tujuannya adalah untuk menasihati. Dan dan ada ungkapan juga, "Fakana tanadhuruhum." Perdebatan mereka para ulama di zaman dahulu adalah karena perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, untuk menampakkan perintah Allah dan Rasul-Nya, bukan untuk menampakkan diri mereka dan membela diri. Sama sekali bukan itu. Bisa dilihat di Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu karya Ibnu Abi Hatim dan Al-Hikam Al-Jadiratu bil Idza'ah karya Ibnu Rajab Al-Hambali, begitu juga sumber yang lainnya. Adab yang kedua adalah memulai dengan zikrullahi azza wa jalla, berdoa, memohon taufik dan memohon pertolongan. Ya, berzikir kepada Allah, memulai dengan hamdillah, ya, kemudian bersalawat, mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berdoa untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang akan berdebat bersamanya supaya mendapatkan taufik dan petunjuk yang benar dalam perdebatannya. Al-Baji rahimahullahu taala mengatakan, ya, dia mengucapkan, ya, pujian bagi Allah Azza wa Jalla, memuji Allah Azza wa Jalla, kemudian banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu di antara tujuannya adalah supaya semakin banyak keberkahan yang didapatkan dan supaya lebih besar lagi faidahnya. Lalu kemudian memohon pertolongan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ini ungkapan yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Minhaj dan bisa dilihat juga di kitab Al-Kafiyah karya Al-Juwaini. Adab yang ketiga adalah al-quwatul qalbiyah wa safa'udz dzihn. Kekuatan hati dan pikiran yang jernih. Karena jika orang yang berdebat tidak memiliki kekuatan hatinya, tidak memiliki kejiwaan yang kokoh, maka lidahnya akan mudah tergelincir. Dan tidak ada gunanya lagi ketika sudah tidak menguasai dirinya, maka
argumentasi, dasar-dasar, landasan hukumnya, landasan pembicaraannya tidak akan berguna lagi. Karenanya sebagian ulama memberikan peringatan bahwa jangan sampai mendebat orang yang ditakuti dan orang yang terlalu disegani. Orang yang ditakuti dan disegani jangan didebat. Alasannya mereka menyebutkan dua hal. Yang pertama, karena orang yang mendebat mereka pasti akan berusaha lebih memperhatikan dirinya sendiri, kejiwaannya. Dia akan membela bagaimana menjaga kehormatannya, menjaga kejiwaannya, daripada menyibukkan untuk membela pernyataannya, membela pendapatnya, atau membela agama. Jadi lebih berfokus kepada bagaimana dia selamat secara kepribadiannya, kejiwaannya selamat. Dia fokus di situ sehingga ketika berdebat tidak lagi beradu argumentasi karena orang yang dihadapi terlalu berwibawa atau sangat ditakuti. Kemudian alasan yang kedua, karena munadharah berdebat dengan orang yang terlalu berwibawa, terlalu tinggi kedudukannya, sangat dihormati oleh pihak yang mendebat, maka bisa jadi orang ini akan merasa berkecil hati, dia menganggap lawannya terlalu hebat, terlalu heboh. Dari situ maka dia tidak mampu menyebutkan argumentasinya sebagaimana yang seharusnya. Bisa dilihat di kitab Adabul Bahth wal Munadharah karya Asy-Syanqiti. Dan di antara cara yang membantu agar seseorang memiliki pikiran yang jernih, menguasai pikirannya adalah bersikap tawadhu. Bersikap tawadhu di saat majelis perdebatan dan tidak melakukan kesombongan, tidak menyombongkan diri. Kemudian kondisinya juga bukan orang yang saat itu sedang kelaparan, sangat sangat lapar atau sangat haus. Karena orang yang kondisinya demikian biasanya lebih mudah terpicu emosinya. Ketika terpicu emosi, maka perdebatan tidak menjadi baik lagi. Juga tidak terlalu kenyang, sangat kenyang karena menjadikan malas, menjadikan terlalu terlalu lemah, tidak bersemangat lagi dalam perdebatan. Di sini disebutkan wajumudu sya'latil qariha. Berargumentasi akan menjadi lemah, tidak menyala lagi lilin yang digunakan untuk mendebat. Ya, pikiran-pikirannya, kemudian kesadarannya akan menjadi lemah karena seseorang yang terlalu kenyang, terlalu penuh makanan, dan seterusnya. Baik, demikianlah adab-adab yang berkaitan dengan seorang yang berdebat terkait dirinya sendiri. Bisa dirujuk di Ar-Rasyidiyah, kemudian Al-Muqaddimah Al-Usuliyah min Kitabil Aqsami wal Khisal, karya Al-Khaffaf, dan Al-Minhaj, karya Al-Baji. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan di pertemuan berikutnya kita akan membahas adab-adab seorang yang berdebat ya bersama lawan debatnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.